kita semakin dikejar, semakin menjauh. Sebelum lanjut kita belajar, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Wangki lo, wes sumpek ngerewang weh. Mohon diterjemahkan dulu. Diterjemahkan. Saya sebagai orang ini Makassar. saya udah sumpek, udah pegel banget, udah capek. Masih aja disuruh namain kerjaan gitu loh. Suruh ngerewang, suruh ngerjain. Makanya mendingan catering. Makanya mendingan catering ya kan. Sewa gedung catering. Selesai. Betul, ini ngebantu tapi gak ikhlas. Ngebantu tapi ngedumel. Jadi gimana dalam pandangan Islam seperti ini? Ustadz mohon tausiahnya. Tapi Kak Caca, guruku Ustadz Maulana, Ustadz Belangkon, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara tentang ibadah maka syarat utamanya adalah ikhlas murni hanya lillahi ta'ala. Kadangkala kita kalau mau sholat tuh latihan dulu biar lillahi ta'ala. Gimana caranya? Dibaca dulu. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Itu latihan niat. Biar apa? Biar pas takbiratul ihram niat yang aslinya muncul di dalam hati. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Kenapa ada seorang ulama menulis sebuah kitab judulnya Kitabun Niyah, kitab tentang niat. Karena niat inilah yang menjadi ruhnya sebuah amal ibadah. Kalau niat di awal sudah ikhlas maka berharap hanya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya sedekah kalau ikhlas. Kenapa? Nggak nunggu balasan di dunia, nggak nunggu balasan dari orang yang kita bantu. Tapi kalau tidak ikhlas, nunggu dibantu, nunggu dibalas. Ada orang sedekah. Kenapa? Kenapa sedekah? Katanya diganti 700 kali lipat. Subhanallah. Nunggunya di dunia 700 kali lipat. Padahal 700 kali lipat itu apa? Kata ulama. Satu, bisa digantikan dengan dilindungi dari bahaya, mara bahaya. Ibu. Habis sedekah 10.000 diganti 700 kali lipat. Berarti jadi 7 juta. Mau diganti 7 juta plus kecelakaan. Atau digantiinnya selamat dari kecelakaan. Selamat dari kecelakaan. Itu juga ganti daripada sedekah yang kita keluarkan. Jadi jangan langsung menghitung dari 10.000 yang saya bantukan orang maka Allah akan gantikan 7 juta. Tidak. Biasanya digantikannya dilindungi dari mara bahaya. Yang kedua digantikan dengan apa? Digantikan dengan terkabulnya doa. Kadangkala ulama-ulama kita itu mengatakan begini. Ada seorang anak soleh, kita lihat subhanallah hafal Quran, hafal hadis, pandai ini segala macam. Ditanya apa sebenarnya rahasianya. Ternyata ketika dilihat ada kakeknya dulu suka kasih makan orang. Suka sedekah. Coba lihat. Aduh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa melahirkan waladun soleh. Sampai Nabi Muhammad SAW. Sampai keturunan-keturunannya semua orang baik semua. Kenapa? Karena hobinya Nabi Ibrahim suka kasih makan orang. Sedekah tuh kadang-kala tidak usah kita minta sama Allah langsung dikasih anak soleh disebabkan karena suka sedekah. Jadi penting emang kita kalau mau menikahi anak gitu ya, ngecek, maksudnya kita mau menikahkan anak gitu ya, itu tuh wajib emang sebenarnya ngecek bibit bebet bobot. Makanya ada beberapa daerah kalau ada masih keluarga aja yang dinikahi. Kenapa? Karena dia udah pastikan bibit bebet bobotnya. Perlu memang menjaga nasab tuh memang perlu. Betul, ya. Masya Allah. Baik, jazakallah khair Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, jangan lupa juga banyak doain keluarga kita yang sudah almarhumah. Ya itu bagus sebenarnya ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Pertanda kita yakin adanya apa? Akhirat. Betul, baik. Ini kalau Ustadz Maulana udah di depan, kita masuk ke segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Saya, ibu bajunya bagus. Oh iya. Maaf Bu, saya mau nanya yang di atas. Ya, Ustadz bikin kaget aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Aini dari Anissa Muslimat Wanasari Kertabesuki Wanasari Brebes Jawa Tengah. Pak Ustadz. Saya mau nanya sama Ibu. Ibu pernah nggak mengejar ekspektasi manusia? Pernah Pak Ustadz. Kenapa? Kadang tetap aja kita nggak muasin kemauan orang Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengen nangis beneran ya? Iya, iya. Kenapa ndredeg? Kepada semuanya, dengarkan baik-baik. Mohon maaf tanpa mengurui, hanya mengingatkan. Jangan pernah kita berharap dari manusia. Berharaplah kepada Allah. Jangan menunggu penilaian dari manusia. Bergantung, meminta, berharap penilaian dari Allah. Maka semakin kita mengejar ekspektasi orang lain, maka bersiaplah engkau akan kecewa dan bersiaplah kebaikan akan menjauhimu. Karena engkau mengejar dunia. Mohon maaf, mau tangkap ayam? Mau tangkap ayam? Mau. Tangkap induknya. Maka anak ayam akan ikut cicit. Jamaah. Dengarkan baik-baik. Nauzubillah semua nauzubillah. Jangan sampai berharap. Ingat ya. Nih. Satu. Ketika orang berharap ekspektasi manusia. Maka yakinlah dia berada dalam apa? Dalam dosa. Karena sudah menduakan Allah. Sudah bergantung berharap selain daripada Allah. Berada dalam dosa. Ketika orang berharap ekspektasi manusia, maka yakinlah, nauzubillah semua nauzubillah, dia akan kecewa. Sehingga mengalahirkan yang namanya batas waktu. Maaf ya, kita ini punya batas waktu. Kita ada usia, kita ada target akhirat. Kenapa targetnya dunia? Ingat ya, tangkap ayam ikut anaknya. Kalau tangkap anak ayam, kau tidak akan dapat ayam sama sekali. Karena engkau akan dikejar induknya. Sehingga terlepaslah anak ayam itu. Betul? Oh. Siapa pemilik dunia ini? Allah. Siapa pemilik manusia? Allah. Kenapa tidak minta sama Allah? Satu lagi. Terakhir ini, mohon maaf. Manusia itu bersifat berubah-berubah. Ada moodnya, berubah-berubah. Makanya ibu kecewa. Karena berharapnya sama manusia. Penilaian dari manusia. Sementara manusia kan berubah-ubah. Hari ini bilang ya, besok enggak. Makanya la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Kalau Allah berkata berjanji pasti akan ditepati. Subhanallah. Tapi kalau manusia bisa jadi berubah. Apalagi manusia yang suka cari aman. Iya juga Ya sih. kan? Di depan ini ngomong iya, di depan ini ngomong iya. Semua orang dijanjiin. Kayaknya korban ya. Wah subhanallah. Ustadz mah suka nyambung-nyambungin, aku mah gak ngomong apa-apa. Masya Allah. Ini kayaknya dari wajah-wajahnya jamaah juga pengen bertanya langsung nih sama Ustadz. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, angkat tangannya Bu. Semangat, 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 semangat. Wah yang sebelah sini deh deket Ustadz Maulana nih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rodiah dari Anissa Muslimat Kertabusuki Brebes. Ibu Rodiah mau bertanya apa sama Tanya siapa? dong Ustadz. Silahkan. Blangkon, Ustadz Blangkon. Ustadz Blangkon monggo. Oke. Saya mau tanya, apa benar kalau kita mengejar kekayaan tidak boleh dalam Islam? Tapi ada anjurannya juga orang Islam harus kaya. Jadi harus gimana baiknya Pak Ustadz? Oke. Baiknya bagaimana? Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz silahkan. Pertanyaannya sudah sangat jelas sekali. Oke, pertanyaannya jelas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam kita boleh enggak mengejar kekayaan? Boleh enggak kita menjadi orang-orang yang kaya dalam Islam? Jawabnya boleh.
Dan bahkan kita orang Islam harus menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi kepada kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Konsepnya adalah, hadirin yang dirahmati Allah, silakan, monggo kita semuanya mencari bekal untuk akhirat. Artinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa kita masih hidup di dunia, dan di dunia dibutuhkan yang disebut dengan finansial. Betul apa betul? Oh. Kita semuanya butuh duit. Kita semuanya butuh fulus. Kita semuanya butuh pangkat jabatan. Dan kita Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, carilah kekayaan itu, carilah harta itu, carilah rizki itu, carilah pangkat itu, carilah kedudukan itu semata-mata untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semangat. Kita optimistik mencari rizki Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang kaya, menjadi orang-orang yang sukses. Ustadz Sam miliuner. Amin. Amin ya Allah. Kak Caca miliuner. Amin. Triliuner. Amin. Yang Ustadz berkah. Maulana triliuner. Amin. Tapi semuanya dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya akan mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu bahwa besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan ditanya tentang harta kita? Min malin min aina iktasabah wa fima anfaqah. Hei, kamu dulu di dunia jadi orang kaya, cara mencari kekayaanmu dengan cara apa? Apakah dengan cara korupsi? Kalau dengan cara korupsi tidak boleh. Tapi ketika kita mencari kekayaan dengan cara yang baik, dengan cara halalan thayyibah, maka apapun yang Allah berikan kepada kita akan menjadikan satu keberkahan. Masya Allah. Jadi menjadi orang kaya itu boleh dianjurkan bahkan. Oke, monggo. Dengan Harus cara kaya, harus kaya. Karena Iyalah. ada zakat, ada zakat. Betul. Betul. Ada haji, Betul. ada bangun masjid, iya, Iya. betul. ada nyumbang. Dan itu semuanya butuh duit. Betul. Juga sih. Iya. Dan sehat, dan harus sehat. Oh, Umroh pasti, ada ya. sa'i, ada tawaf. juga ya. Harus sehat. Jadi di Islam itu sebenarnya one package. Enggak cuma tentang hanya maaf, sholat dan zikir aja. Enggak. Enggak. Badan juga harus sehat, Sehat. makan sehat, bersih ya. Dan pikiran dan hati harus Wah, luar sehat. biasa. Makanya Islam itu indah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Baiklah, terima kasih banyak Ustadz Blangkon, Ustadz Maulana. Habis ini kita masih akan lanjut, masih dengan tema kita semakin dikejar, semakin menjauh. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Hey. Alhamdulillah.